Waalaikumsalam, Bu. Hari ini Bu Laila? Alhamdulillah baik ya, walaupun agak bingung juga sih sebenarnya. Apa ya Bu Laila? Iya, tadi ada masalah sedikit di kelas yang baru saja saya ajar. Masalah tentang apa ya kalau boleh tahu Bu? Iya, jadi gini Bu, murid laki-laki di kelas saya itu kalau diajar mereka itu seperti jarang memperhatikan seperti itu, asik main sendiri, ramai sendiri, akhirnya membuat suasana kelas itu tidak kondusif. Jadi sehingga mereka itu yang rame-rame itu mengganggu teman yang memang berkeinginan untuk belajar. Siswa yang kurang kondusif ya di kelas. Nggih, Bu. Jadi terutama murid laki-laki ya Bu, yang sering rame Iya, sendiri. murid Apa laki-laki. gimana? Jadi Bu Laila ingin membuat suasana kelas yang seperti apa Bu? Suasana kelas yang seperti Iya, kondusif jadi ya. iya Bu, jadi saya inginnya itu kelas saya itu menjadi kelas yang suasana kelas yang kondusif seperti itu. Iya. Nah, ini saya jadi penasaran ya Bu. Kira-kira seandainya ini tentang diprioritaskan dari skala 1 sampai 10, kira-kira suasana kelas tentang tersebut itu berada di posisi nilai berapa ya Bu Laila? Kalau boleh tahu. Iya Bu, jadi kalau menurut saya kondisi kelas saya sekarang itu masih berada di skala 5 Bu, karena jumlah siswa yang rame, kemudian yang mengganggu temannya dan sebagainya itu melebihi jumlah, masih banyak, masih dominan daripada teman-teman yang daripada anak-anak yang memang seperti memiliki karena memiliki keinginan belajar seperti itu Bu. Jadi saya merasa masih berada di angka 5. Bu Laila masih berada di angka 5 ya? Iya. Kira-kira Bu Laila ingin meningkatkan ke angka berapa ya Bu? Kalau melihat kondisi latar belakang murid saya nih Bu ya, kondisi latar belakangnya kan murid saya itu berasal dari pondok. Kemudian mungkin mereka itu apa ya, bosan, apa ya, capek, seperti itu. Karena kan kita sering tahu kalau yang namanya kegiatan pondok di situ kan juga pasti banyak nih Bu nggih. Mungkin apa mereka itu ngantuk atau jenuh dengan segala tugas. Jadi sudah ada mungkin hafalan di pondok, akhirnya ke sekolah seperti itu. Jadi ya dengan latar belakang seperti itu, ya saya angka 8 itu cukup sudah Bu, cukup bagus lah. Iya Bu. Iya Bu Laila. Berarti Bu Laila ingin meningkatkan kondisi tersebut ke angka 8 ya. Nah, lalu bagaimana ya Bu Laila? Saya kok jadi penasaran ya Bu Laila. Bagaimana Bu Laila merespon anak-anak tersebut, nggih? Nggih. Ya, respon awal pasti awalnya sih awal-awal ya Bu ya, seperti sekarang akhirnya kayak kesel seperti itu. Tapi ya saya pikir-pikir lagi, iya, tapi ya saya pikir-pikir lagi, apa mungkin memang kebutuhan murid, saya belum memenuhi kebutuhan murid-murid tersebut sehingga mereka seperti tidak memperhatikan seperti itu. Apakah mungkin seperti itu? Jadi respon yang mungkin bisa saya lakukan ya dengan
identifikasi kali Bu ya, mengidentifikasi kebutuhan murid saya gitu. Bagus Bu. Iya. Berarti dengan cara mengidentifikasi murid tersebut ya Bu ya. Ya, Saya kok jadi penasaran ya Bu, jadi kepo. Bisa dijelaskan secara lebih detail lagi cara mengidentifikasi atau kebutuhan murid tersebut Bu? ya. Bisa saya mengidentifikasinya mungkin bisa menggunakan teknik apa ya Bu ya. Jadi saya Bu melihat gaya belajar muridnya mungkin Bu ya. Saya melihat gaya belajar murid dulu, mengidentifikasinya dengan cara melakukan asesmen diagnostik ataupun bisa menggunakan aplikasi untuk mengidentifikasi gaya belajar yang secara online seperti itu. Jadi nanti bisa ditemukan gaya belajarnya murid. Seperti itu mungkin Bu. Bagus Bu. Saya mendukung apa yang caranya Bu Laila untuk mengidentifikasikan gaya belajar Bu Laila. Ini ya Bu, apa sih rencana Bu Laila setelah mengetahui gaya belajar siswa tersebut? Ya. Rencana Bu Laila. Ya. Setelah mengidentifikasi, saya akan menggunakan data tersebut, Bu. Jadi, misal ketika sudah mendapatkan bahwa gaya belajarnya anak itu kinestetik ataupun auditory ataupun visual. Nah, di sini nanti saya akan membuat media belajar yang disesuaikan dengan media belajar ataupun metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid saya. Saya jadi kepikiran gitu ya, Bu. Maksud saya mungkin anak-anak itu yang rame sendiri lari-lari apa ya, bergerak-gerak terus di kelas itu apa mungkin karena mereka itu memiliki gaya belajar yang berbeda ya. Iya, mungkin iya Bu, saya jadi kepikiran seperti itu. Bagus sekali Bu, idenya. Iya, lalu saya menangkap tentang gaya belajar baru ya Bu, tentang saya yang mulai rencana selanjutnya. Ini saya itu apa ukuran keberhasilan rencana yang mulai Ya, paling tidak oke. Nih, paling tidak kalau ukuran keberhasilannya ya menurut saya nih Bu, ya paling tidak anak tadi yang rame, kemudian iya yang rame terus itu paling tidak ikut aktif Bu, ikut aktif dalam pembelajaran karena suasana kondusif itu kan bukan suasana yang anak tenang diam mendengarkan, tapi ya intinya harus aktif di situ. Mereka aktif aja mengikuti, ayo nak eksperimen misal seperti itu ya saya suka. Jadi ya itu Bu menurut saya itu mungkin ya. jadi seperti gaya belajar hal yang baru ya Bu. Ya. Ya Bu. Jadi ukuran keberhasilan rencana yang mulai lagi. Lalu yang berdasarkan bagaimana komitmen belajar terhadap praktik tersebut. Oke. Komitmen saya ya, komitmen iya. Saya sih inginnya Bu, jadi kepikiran juga kalau anak-anak saya akan membuat medianya Bu, media belajarnya. Jadi yang
disesuaikan Bu dengan gaya belajarnya murid. Jadi misal saja nih Bu, kalau media saya untuk anak yang gaya belajarnya auditori nih, mungkin saya bisa kan lebih ke suara mereka, mungkin bisa dari download dari seperti video-video belajar seperti itu atau rekaman-rekaman tentang pembelajaran yang berada di YouTube bisa download di situ. Kemudian yang kinestetik kemungkinan saya bisa download di maaf kalau kinestetik mungkin saya bisa mengadakan ya paling tidak eksperimen kalau yang bisa dieksperimenkan ataupun diajak keluar yang keluar kelas Bu, maksudnya kalau apa ya biar fresh seperti itu dengan mengadakan pembelajaran di luar kelas atau dan juga kalau visual mungkin saya bisa menggunakan poster gambar gitu Bu sebagai media belajar mereka. Iya, itu ya Bu yang menjadi komitmen Bu Laila untuk pembelajaran hal yang baru lagi biar kita lebih fokus lagi dan kelasnya lebih kondusif lagi ya Bu ya. Iya Bu. Terus ini Bu, kira-kira yang dapat membantu aksi tersebut? Kepala sekolah Bu bisa karena saya juga harus konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat ada rekan sejawat saya Bu, dan juga guru BK di sini. Ya. Bekerja sama jadi semua lebih terlibat ya Bu ya. Iya. Iya. Ibu kan sudah siapa yang membantu rekan sejawat, kepala sekolah, guru BK sudah terlibat. Lalu ini Bu yang saya tanyakan, lalu kapan nih rencananya Bu Laila? Ya minggu depan Bu. Ya. Saya coba minggu depan lebih cepat lebih baik. Minggu depan. Oh wah bagus sekali ya Bu. Minggu depan. Jadi saya juga penasaran Bu, ingin tahu metodenya Bu Laila tersebut. Iya. Oke. Kucing ini ya Bu, nanti saya tunggu minggu depan untuk rencananya Ibu. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Oke. Wah, Ibu, ini kira-kira kita sampai pukul 1 lebih berapa Bu? Iya. Iya. Bu Laila, saya ingin tanya, setelah kita berbincang-bincang dalam pertemuan ini, lalu yang saya tanyakan, perasaannya tentang Bu Laila bagaimana? Perasaan saya gitu. Perasaan saya Bu, jadi yang awalnya saya bingung, kesal. Nah, sekarang menjadi lega. Mungkin saya bisa mencoba, saya paling tidak saya mengetahui apa yang mau saya lakukan. Memulai dengan mengidentifikasi itu tadi. Jadi saya lebih merasa, oh tertantang sekarang Bu. Jadi, oh iya mungkin saya bisa menerapkan ini seperti itu. Iya Bu Laila. Jadi sudah lega ya, kira-kira sudah mendapatkan Iya. dalam masalahnya Bu Laila tersebut ya. Iya. Bu Laila, ini sudah pukul 1:03. Saya pertemuan kali ini mungkin waktunya sudah selesai. Jadi apabila saya punya salah kata, mohon dimaafkan ya Bu. Dan saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol bersama Bu Laila, kita bersama. Jadi untuk selanjutnya saya tunggu aksinya Bu Laila. Setelah ini kan akan dalam minggu ini lebih baik. Saya sangat penasaran sekali. Ya, terima kasih
kasih. Alhamdulillah. Sama-sama, Bu.